Halo semuanya, saya Besa Putra. Udah lama saya nggak update di channel ini. Rencananya buat ke depan, saya akan pakai channel ini buat konten seri aja, ngobrol santai tentang apapun lah yang sekiranya itu bermanfaat untuk dibahas. Jadi nggak apa-apa kalau kalian yang dulunya subscribe channel ini karena konten House of the Dragon, sekarang mau unsubscribe karena udah nggak pernah update tentang HOTD lagi, ya nggak apa-apa, bebas. Jadi gini teman-teman, sebelumnya saya mau ngucapin buat kalian yang menjalankan ibadah Ramadan, semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran. Jadi di Ramadan ini bisa dibilang terjadi perubahan kebiasaan, benar nggak? Dari jam makan, jam tidur, dan juga jam kerja. Kalau soal makan dan tidur, bisa dibilang ya nggak perlu kita bahas lagi lah. Kalian juga tahu kan bahwa dengan berpuasa selama 30 hari, manfaatnya akan ada peningkatan kesehatan metabolik karena dengan jadwal makan yang teratur, tubuh dikasih kesempatan untuk memproses makanan lebih efisien. Kadar gula darah jadi terkontrol karena sensitivitas insulin jadi meningkat. Kemudian puasa selama 30 hari mendatangkan proses detoksifikasi karena tubuh diberikan kesempatan untuk membersihkan sistem pencernaan dan mengeluarkan zat-zat yang beracun. Nah, ada satu lagi nih manfaat puasa yang tanpa kita sadari selama Ramadan kita akan digembleng untuk melakukannya. Jadi yang mau lebih saya bahas itu kebiasaan kerja atau workflow harian. Bisa dibilang karena Ramadan, workflow yang tadinya nggak sehat terpaksa diubah menjadi sehat. Jadi gini teman-teman, setahun yang lalu sebelum Ramadan, saya itu kerja di kantor kayak biasa ya, 8 jam sehari. Biasalah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau udah pulang waktunya udah pasti buat keluarga. Nah, sebagai konten kreator, biasanya saya perlu waktu nih buat nyusun konten. Nggak mungkin dong saya kerjain di kantor. Jadinya jam yang tersisa itulah yang saya pakai. Biasanya dari jam 9 sampai jam 12 malam. Sekitar 3 jam tambahan di hari itu buat ngerjain konten. Entah itu nulis skrip, entah itu nge-record atau ngedit. Jam 12 atau jam 1 baru deh tidur. Nah, itu sebenarnya nggak produktif. Kenapa? Karena kerja sebagai konten kreator itu kita perlu mikir. Nah, di jam 9 sampai jam 12 malam itu bisa kita pakai waktu sisa. Pikiran sama badan kita tuh udah capek, terkuras sama kegiatan di kantor, sehingga kalau saya begadang itu, kerjaan buat skrip pasti nggak akan selesai. Belum lagi, saya harus bangun subuh. Udah pasti jam tidur saya bakal berkurang. Nah, thanks to Ramadan, workflow yang seperti itu jadi dipaksa untuk diubah. Di bulan Ramadan, kita diharuskan bangun sahur, sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Karena itu, mau nggak mau, kita harus tidur awal supaya bisa bangun sahur. Jadi, nggak mungkin begadang lagi dong sampai jam 12 malam. Apalagi kita harus kerja di jam 8 pagi besoknya. Secara nggak langsung, kegiatan nyusun konten beralih dari jam 9 malam, dipindahin setelah sahur dan setelah sholat subuh. Jam 8 atau jam 9 itu udah diusahain tidur karena jam 3 udah harus bangun. 30 hari dilakukan selama Ramadan itu udah cukup menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Sehingga setelah Ramadan selesai pun kita udah terbiasa dengan tidur awal bangun awal. Tahu nggak efek positifnya apa? Pertama, kualitas tidur jadi lebih baik karena tidurnya lebih awal. Saya bisa memulai hari juga bisa lebih awal. Yang kedua, ternyata kerja di subuh hari itu fokusnya lebih tinggi dibandingkan malam hari. Nulis skrip di malam hari itu kadang mumet banget, karena kita pakai energi sisa. Kalau di subuh hari, otak lebih fresh, karena baru bangun tidur dan pikiran masih segar. Jadi lebih produktif sebenarnya buat mikir. Kalau mau saya bandingin nih, begadang ataupun kerja di subuh hari, sama-sama menyediakan waktu 3 jam buat nyusun konten. Tapi kalau di subuh hari itu beda banget, kayaknya lebih lancar dan ide-ide itu jadi gampang muncul. Di samping itu, kalau kita tidurnya awal, secara sains juga sehat bagi tubuh. Karena pada jam-jam tertentu, kita seperti memberikan kesempatan untuk organ tubuh kita bekerja memproduksi hormon-hormon tertentu, dan hormon itu nggak akan bekerja kalau kita begadang. Saya pernah baca artikelnya tentang itu, tapi koreksi aja kalau saya salah. Yang ketiga bro, pribadi kita secara spiritual juga akan jadi lebih baik. Dengan kita tidur awal dan terbiasa bangun sepertiga malam, kita jadi bisa sholat tahajud dulu buat yang muslim. Otomatis sholat subuhnya bakal nggak kesiangan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, ternyata bangun subuh itu bukan cuma untuk memulai hari lebih awal, tapi tentang memanfaatkan waktu dengan cara yang paling produktif, yang ternyata berefek juga sama kesehatan tubuh dan spiritual kita bro. Nih ya, kalau ngerjain kerjaan sampai tengah malam, kita tuh udah pasti dalam kondisi capek. Ngerjain kerjaan lainnya pasti nggak akan selesai. Otak kita jadi lebih capek. Jam tidur bakal berkurang juga. Dari segi kesehatan nggak bagus juga, dan buat yang muslim jadi susah untuk bangun sholat subuh. Tapi kalau kita tidur awal, bangun awal, tidur jadi lebih berkualitas, kita bisa memanfaatkan waktu subuh untuk bekerja dalam keadaan tubuh dan otak yang segar, produktivitas juga meningkat, badan sehat, dan secara spiritual kita juga jadi lebih baik.
So ya, itu dia cerita tentang sebuah pengalaman. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada cerita pengalaman yang sama, boleh silahkan komentar aja di bawah. Itu aja mungkin dari saya. Mari kita hadapi hari esok dengan semangat baru dan keyakinan yang nggak tergoyahkan. Sampai jumpa di video yang lain, di mana kita akan sharing-sharing hal yang bermanfaat untuk dibahas. Tetaplah terinspirasi dan teruslah berkembang. Bye-bye.